Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung pada hari ini Rabu tanggal 17 November 2021. Kita akan sama-sama berbagi berkat sesuai dengan jadwal pembacaan kita pada pagi hari ini, dan saya rindu untuk berbagi berkat dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Mari kita simak bersama-sama Lukas 17 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah kamu engkau dan tertanamlah engkau di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sungguh terberkati dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Tuhan berkata pada pagi hari ini, engkau harus mengampuni. Engkau harus mengampuni. Itu adalah kata kunci dari nats pembacaan kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus mengampuni? Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengampuni kita. Seberapapun dosa yang kita telah perbuat, Tuhan sudah mengampuni kita dan menyucikan kita. Dia tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu sebabnya Tuhan mewajibkan kita, orang-orang yang sudah diampuni dosanya, kita juga harus mengampuni orang yang mau bertobat atau mengakui kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan berarti membiarkan orang tersebut berbuat salah atau menganggap enteng akan kesalahannya. Tetapi tujuan Tuhan dalam pembacaan kita tentang pengampunan adalah supaya kita meneladani kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan mau mengampuni dosa kita. Ini yang Tuhan minta dari setiap kita. Kita yang sudah dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima pengampunan total dari Tuhan, maka Tuhan juga minta kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang berkata, jika engkau mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, memang mengampuni itu bukan sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi kalau pelanggaran orang tersebut membuat kita merugi atau membuat kita sengsara. Tetapi itulah tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Engkau mengampuni dosa kami. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, pertanyaannya adalah apakah kita juga diampuni oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga meneladani kasih dan pengampunan Tuhan.
kita mau belajar meskipun memang itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi biarlah kita mau belajar sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Seberapa banyak kita harus mengampuni? Itu adalah pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh Petrus. Dalam satu hari berapa banyak aku harus mengampuni Tuhan? Apakah 7 kali? Karena Petrus berpikir dalam satu hari mengampuni seseorang 7 kali itu sudah begitu banyak, bahkan terlalu banyak. Tetapi dalam Matius pasal 18 ayat 22 Tuhan menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hanya dalam satu hari. Itu satu pengampunan, dengan kata lain sesuatu yang tidak terbatas. Tuhan menuntut kita mengampuni orang lain tanpa batas, sebagaimana yang telah Tuhan lakukan terhadap kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, setelah dosa kita diampuni Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita masih seringkali jatuh. Dan Tuhan tetap mau menerima kita saat kita datang pada Tuhan, kita mengaku dosa kita bertobat. Tuhan tetap mau menerima kita. Tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, tetapi Allah mau mengampuni kita. Bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang lain? Dengan kemampuan kita sendiri itu pasti sulit. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 17 ayat yang kelima dikatakan bahwa rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, tambahkan iman kami ya Tuhan. Karena apa? Karena mengampuni itu mereka sadar itu bukan sesuatu hal yang mudah, itu sulit. Tetapi mereka minta iman dari Tuhan. Saat iman kita semakin kuat, tertanam di dalam kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan mengampuni kita, maka percayalah dengan pertolongan Roh Kudus kita juga mampu mengampuni orang lain. Mengampuni berarti kita juga rela melepaskan keinginan kita untuk membalas dendam kepada orang tersebut. Mengampuni berarti melupakan kesalahan orang tersebut, dan kita tidak mempunyai niatan untuk membalas kesalahan itu. Tidak ada balas dendam. Mengampuni berarti melupakan dan tidak ada pembalasan. Biarlah kita boleh meneladani Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita dan mempunyai kasih yang besar, mau mengampuni kita seberapapun kesalahan dan dosa kita. Biarlah kita mau belajar seperti Tuhan. Kasih Tuhan ada pada kita, dan kita juga harus mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain tanpa batas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mau belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Pada saat mereka bertobat, mereka minta ampun, mereka menyesal, kami pun mau melepaskan pengampunan dengan tulus, melupakan segala kesalahannya dan tidak menuntut balas. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami dan menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, dan mari pada hari ini kita belajar untuk melepaskan pengampunan kita tanpa batas. Mengampuni orang lain, melupakan kesalahannya dan tidak menuntut balas, seperti yang Tuhan lakukan terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.